Baiklah semuanya, ingat bagaimana Pedro Sanchez melegalkan hampir 500.000 migran ilegal? Ya, ingat ini? Itu belum lama terjadi. Inilah orang-orangnya. Inilah orang-orang yang diimpor secara massal oleh Pedro Sanchez ke Spanyol. Ya, lihat ini. Orang-orang ini sedang menunjukkan keahlian mereka. Para dokter dan insinyur ini datang berjuta-juta ke Eropa. Tapi kamu kira itu hanya terjadi di Spanyol ya? Bukan hanya Spanyol, baik mereka datang secara legal maupun ilegal. Sepertinya peradaban Barat atau Eropa khususnya tidak pernah bisa bernapas lega. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang berjanji akan mengakhiri migrasi massal, tapi bahkan mereka pun tidak memperlambatnya. Lihat ini, saya terkejut mendengarnya. Dengarkan Eva Vladingerbroek. Ya, saya tidak suka melakukan ini, tapi semua ini hanya sandiwara politik. Giorgia Meloni telah berselisih dengan Pedro Sanchez atas keputusan Madrid untuk melegalkan 500.000 pencari suaka. Tapi jangan lupa bahwa Giorgia Meloni telah memutuskan untuk mendatangkan 500.000 migran pekerja secara legal dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi pada akhirnya intinya tetap sama. Mereka berdua menggantikan penduduk asli mereka dengan imigran dari dunia ketiga. Karena para pekerja yang diputuskan untuk didatangkan oleh Giorgia Meloni sebagian besar berasal dari Timur Tengah, Asia, yaitu Pakistan dan India, serta Afrika. Jadi kamu tahu, aku benar-benar tidak peduli apakah orang-orang kita digantikan oleh imigran legal atau ilegal. Aku hanya tidak ingin mereka digantikan sama sekali. Jadi, itulah mengapa kami melalui Undang-Undang Eropa Aman mengatakan tidak. Dan kami menuntut moratorium imigrasi, baik legal maupun ilegal, dari dunia non-barat. Jadi, maaf harus memberitahumu, tapi sekali lagi, ini hanya sandiwara politik. Ya, Italia dan Spanyol memang memiliki tingkat kelahiran yang termasuk terendah di dunia barat. Orang-orang telah memutuskan bahwa mereka lebih memilih punah daripada digantikan oleh orang-orang ini. Sekarang seperti yang saya katakan, apakah mereka datang secara legal atau ilegal itu tidak masalah. Orang-orang ini tetap datang. Dan sebenarnya, biar saya tunjukkan. Biar saya tunjukkan seperti apa orang-orang yang datang. Lihat ini. Video ini baru saja keluar. Ini di Italia. Ya, seorang turis dirampok di Napoli. Saya pernah ke Napoli. Tempat itu benar-benar kumuh. Benar-benar kumuh. Lihat ini. Pria ini bersama istrinya. Dan orang ini mencoba mengambil rantainya. Dia seperti terkejut. Dia seperti, lihat ini, ada lagi yang datang. Lihat, biar aku bantu kamu. Boom. Lalu dia menjatuhkan sesuatu. Dia mencoba melepaskannya. Dia mencoba melawannya. Dan lihat ini, ada lagi yang datang dan memukulnya lalu dia lari. Entah kenapa dia meninggalkan rekannya di sana. Mungkin karena dia tahu bahwa mereka hanya tertarik padanya. Lihat ini. Ini dari Italia. Tyler Olivieri mewawancarai orang Italia barumu. Ini pasti akan membuatmu marah. Saya sudah mengetahui situasi ini di Australia. Saya kenal banyak orang Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan. Mereka punya banyak anak, 5, 6, 7 anak. Karena merekalah yang benar-benar memanfaatkan kemurahan negara-negara kesejahteraan. Karena semua negara kesejahteraan kita, mereka memberi. Uang tambahan untuk setiap anak. Dengarkan ini. Kamu berasal dari mana? Italia. Dari mana? Italia. Italia. Oke, bahasa Italia. Bicara padanya dalam bahasa Italia. Oke, asalmu dari mana sebenarnya? Sebenarnya dari mana? Bangladesh. Bangladesh. Apakah mereka memberimu uang? Hanya untuk kami, dukungan keluarga. Apa yang mereka berikan kepadamu? 300 seminggu. Per minggu, jadi 1.200 per bulan. Wow, lumayan juga. Ini uang. Uang ini diambil dari orang Italia biasa. Kalau kamu punya banyak uang untuk disumbangkan, kenapa tidak menaikkan pensiun para pensiunanmu yang sudah ada? Saya ragu. Tunggu sampai kamu menonton. Orang ini sama sekali tidak berkontribusi pada ekonomi Italia. Dan itu bagus. Tapi aku menghasilkan berapa? 2.900. Untuk berapa? Untuk berapa orang? Saya punya 5. Apa kabar? 5 anak. 5 anak. 5 anak. 5 anak. Berapa yang kamu dapatkan per anak?
Tunjangan anak 140 per bulan. Jadi tambahan 140 per bulan begitu. Apa itu? 700, hampir 700 euro tambahan di atas apapun yang sudah dia terima. 2.300 ditambah 700. 3.000. 3.000 tanpa melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Dia juga punya jenggot. Lihat ini. Orang ini punya jenggot. Dia seorang Islamis. Tunggu sampai kamu lihat keluarganya. Per bulan. Jadi tambahan 140 per bulan per anak ya, bagus. Dia membawa 5 anak dari Bangladesh ke Italia, ke Irlandia, dan menerima uang dari pemerintah. Ya, lalu kami bertemu anak-anak pria ini yang lahir di Italia dengan kewarganegaraan Italia. 4 sudut pandang. Lihat itu. Lihat saja itu. Mereka semua akan tumbuh dewasa. Mereka akan membenci Italia. Mereka akan membenci budaya dan peradaban Barat. Lihat keadaan mereka yang sebenarnya. Maaf teman-teman, multikulturalisme telah gagal dan orang-orang ini yang melakukannya. Mereka bahkan tidak melambat, mereka justru meningkatkannya seperti yang ditunjukkan oleh Eva kepada kalian. 500.000 orang seperti itu akan datang ke Italia. Sebenarnya bukan akan, saya rasa itu sudah terjadi. Sensus akan menunjukkan orang-orang Bengali ini sebagai orang Italia. Kamu berasal dari mana? Lihat itu, mereka akan muncul dan mereka akan tercatat sebagai orang Italia. Yang lucu adalah orang-orang yang mendorong gerakan Me Too sekarang bilang pengungsi diterima. Kita butuh lebih banyak keberagaman. Keberagaman adalah kekuatan kita. Multikulturalisme memperkaya kita. Di satu sisi, itulah yang sedang terjadi. Ya, HSA sangat tinggi. Tapi di sisi lain, kita membawa orang-orang ini tidak hanya melakukan kejahatan kekerasan dan kejahatan seksual. Lihat ini. Kamu tahu siapa orang ini? Ini Muhammad Adil Sazat. Dia adalah pemimpin kelompok yang memaksa guru sekolah Bentley Grammar dan keluarganya bersembunyi. Bagi kalian yang tidak ingat, pernah terjadi pembunuhan terhadap seorang guru Prancis, Samuel Paty. Pada tahun 2021 atau 2022, ketika dia menunjukkan kepada murid-muridnya tentang Charlie Hebdo, dia tidak mengejek kartun Charlie Hebdo tentang Muhammad. Dia juga tidak mengejek Muhammad. Dia hanya memberitahu mereka, dia mendidik murid-muridnya tentang laicite, tentang bagaimana mereka memiliki kebebasan berbicara di Prancis. Ada seorang anak muslim di sana yang pulang ke rumah, memberitahu masjid setempatnya, dan masjid itu memberikan khotbah. Dan dalam khotbah itu ada satu orang catch-nya yang bangkit, pergi ke sekolahnya, memenggal kepala Samuel Paty. Setelah kejadian itu, seorang guru lain di Bentley Grammar School membahas hal tersebut dan menunjukkan kartun Charlie Hebdo yang sama. Muslim melakukan hal-hal yang bersifat muslimis. Orang ini berada di balik itu. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Pemimpin orang ini dan para pengikutnya sedang berperang melawan musuh-musuh Islam. Dan dia baru saja diberikan penghargaan oleh polisi West Yorkshire. Polisi kita, birokrasi kita, pemerintah kita, institusi kita, semua mendukung orang-orang ini. Kamu tahu, aku baru saja men-tweet itu. Aku bilang, kita sudah tahu di pihak mana pihak berwenang kita berdiri. Tidak peduli pihak berwenang yang mana, terutama di Inggris. Mari kita fokus di Inggris saja. Di Australia, kita punya perjuangan yang berbeda. Kita sedang melawan ketidakseimbangan kekuasaan yang berbeda di setiap negara. Kita tidak seberat condong ke kiri seperti yang terjadi di Inggris selama 20-30 tahun terakhir. Jadi, setiap negara barat kita memiliki perbedaan halus satu sama lain di antara kita. Tapi kita tahu bahwa kalangan elit di Inggris sangat anti-Inggris atau anti orang Inggris atau anti budaya Inggris. Tapi itu sebenarnya hal yang baik dalam beberapa hal. Itu hal yang baik. Mereka sudah menunjukkan sikap mereka. Mereka sudah memperlihatkan warna aslinya. Dan sebagai akibatnya, dan karena itu, hal itu memperkuat tekad orang-orang asli untuk mengusir Islam dari Inggris. Dan saya belum selesai. Izinkan saya membagikan berita lain. Video ini terlalu brutal, jadi saya tidak akan memperlihatkan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan ini adalah Prancis. Jadi apa saja yang sudah kita bahas hari ini? Kita sudah membahas Italia, kita sudah membahas Spanyol, kita sudah membahas Inggris. Dan izinkan saya mengakhiri video ini dengan berita terburuk minggu ini. Para migran Afrika Utara ini menginjak-injak seorang anak laki-laki Prancis berusia 17 tahun hingga tewas. Anak laki-laki itu meninggal beberapa hari kemudian setelah koma. Selama penyerangan, para migran terdengar mengejek anak itu. Saya sudah melihat videonya, sayangnya terlalu mengerikan. Inilah anak itu, dia adalah anak seseorang. Dia diserang oleh sekelompok orang, dan mereka terus menendangnya, menginjak-injak kepalanya. Dan pada akhirnya, ketika tubuhnya tergeletak tak bergerak,
Kamu bisa mendengar dia mengorok atau mungkin dia kesulitan bernapas. Itu seperti dia mendengkur, tapi jelas dia tidak. Itu adalah suara terengah-engah mencari udara. Dan para pencari suaka ini yang dianiaya, yang melarikan diri dari penganiayaan dan perang, orang-orang ini malah berfoto selfie dan mengacungkan tanda kemenangan. Inilah orang-orang yang didatangkan dalam jumlah puluhan ribu. Apakah Anda Giorgia Meloni yang datang dengan janji akan membalikan migrasi massal? Atau seorang kiri sejati, sosialis komunis gila yang terbangun seperti Pedro Sanchez? Itu sama saja. Itulah sebabnya di Australia, teman-teman, di Australia kita sudah merasakan multikulturalisme. Geng-geng Afrika, geng-geng Sudan berkeliaran dengan bebas di jalan-jalan Melbourne. Setiap minggu ada saja orang yang dibacok sampai mati. Saya bahkan pernah melihat sebuah video di New York. Seorang pria yang tampak berasal dari Timur Tengah benar-benar memotong tangan seorang pria kulit putih. Kamu bisa lihat sendiri, tangannya benar-benar tidak ada. Tangannya benar-benar terputus. Mereka benar-benar seperti barbar yang diimpor, barbar. Maaf, kami tidak akan dibungkam. Kita harus menggunakan bahasa seperti ini. Ini adalah bencana. Ini masih terus terjadi. Ini masih terus terjadi. Kita mungkin telah menggerakkan jauh lebih banyak orang. Kita mungkin telah mendidik banyak orang karena gelombangnya mulai berubah. Misalnya di Australia, gelombangnya mulai berubah. Tapi di lapangan masih belum ada tindakan. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang masih terus datang ke Eropa. Amerika berhenti berkat Trump. Tapi ada begitu banyak pengkhianat di dalam gerbang. Mereka sudah di dalam.